Alur cerita anime Teasing Master Takagi-san Season 2 bagian pertama. Cerita berlanjut, Nishikata sedang riweuh saat akan pulang. Takagi lalu memanggilnya. Namun Nishikata berkilah kalau dia tidak punya masalah. Rupanya, Nishikata kelupaan bawa buku bahasa Inggris. Nishikata lalu pergi keluar dan menemui beberapa teman kelas lainnya untuk meminta pinjam buku bahasa Inggris. Nishikata takut kalau dia jadi bahan usil Takagi. Rupanya semalaman dia lupa karena capek push up. Sayang beberapa temannya tidak membawa buku tersebut. Akhirnya suara bel masuk, pelajaran bahasa Inggris dimulai. Nishikata pun dengan terpaksa dia merapat dengan Takagi meminjam bukunya berdua. Nishikata pun merasa riweuh karena Takagi akan menjahilinya lagi. Kemudian Nishikata disuruh oleh gurunya untuk menjawab nomor 37. Untungnya dia berhasil menjawab pertanyaan dari gurunya. Setelah itu, Nishikata berbalas pesan dari sebuah kertas kepada Takagi. Takagi menganggap kalau surat itu adalah surat cinta. Kemudian Takagi berbalas pesan tersebut. Lagi-lagi Takagi menang melawan Nishikata pada permainan kata tersebut. Menurutnya Nishikata sangat mudah ditebak. Singkat waktu pada pagi hari saat akan masuk sekolah, Nishikata lebih dulu datang dan Takagi menghampirinya. Takagi lalu menanyakan soal koin tersebut. Rupanya Nishikata membuat koin itu untuk bermain hipnotis sesuai acara TV semalam. Kemudian, Nishikata mencoba menghipnotis Takagi. Beberapa saat kemudian, Takagi berhasil terhipnotis olehnya dan Orongoh tak berdaya. Dia pun mau diikuti perintah oleh Nishikata. Menurut Nishikata, ini adalah kesempatan bagus baginya. Kemudian saat diperintah untuk ngupil, Takagi hanya berpura-pura terhipnotis olehnya. Sementara itu, Hibino terlihat lesu karena begadang menonton acara hipnotis. Dua temannya juga sempat nonton tapi keburu tidur. Untungnya Hibino tidak sampai terhipnotis pada saat nonton acara tersebut. Kemudian Hibino menjelaskan kalau dia hanya bisa tidur kurang lebih selama 8 jam. Sementara itu Sanae dan Yukari bisa tidur sekitar 6 jam. Pulang sekolah, Nishikata dan Takagi jalan bersama. Mereka pun pergi ke sebuah pinggir sungai. Lalu mereka berdua bermain lempar batu. Nishikata lalu memilih batu agar menang dari Takagi. Katanya mampu melompat batu tersebut hingga 30 kali. Sayang, percobaan pertama Nishikata, batunya tidak melompat. Sementara itu, Takagi berhasil 3 kali melompat batu itu. Tanpa diduga, Takagi terlihat akan tercebur ke sebuah walungan. Nishikata berusaha meraih tangannya dan menolongnya. Namun sayang, begitu apesnya Nishikata, dia pun kecebur ke sebuah walungan tersebut. Pada pagi itu, Takagi berjalan bersama Nishikata. Takagi mengatakan kalau dia merasa kedinginan. Kemudian di tengah jalan itu ada sebuah bongkahan es yang membeku. Mereka pun berdua bermain challenge untuk membawa es tersebut ke sekolah. Nishikata membawa bagian yang begitu besar. Dari permainan itu yang kalah akan menghangatkan tangan yang menang. Namun tanpa diduga, Nishikata menjatuhkan bongkahan es tersebut. Nishikata pun dinyatakan kalah dan Takagi meminta menghangatkan tangannya. Nishikata pun mengira berpegangan tangan dengan Takagi. Akan tetapi, dia meminta bantal hangatnya. Singkat waktu, Nishikata menemui Takagi. Takagi lalu melihat kalau Nishikata ingin berduel lagi dengannya. Takagi mencoba mengamati dengan detail pada penampilan Nishikata. Dia pun kukulitiran sampai membuka celananya Nishikata. Takagi melihat dengan seksama pada wajahnya Nishikata. Terlihat wajah Nishikata memerah. Akhirnya Takagi berhasil menebak kalau perubahan penampilan Nishikata adalah dari rambutnya. Sementara itu, Yukari mendatangi kedua temannya. Hibino ngakak sedan-edannya karena Yukari salah memotong poninya. Sementara itu, Yukari berbalas kepada Hibino kalau dia juga tidak cocok menggunakan rambut poninya juga. Singkat waktu, Nishikata kembali menemui Takagi pada pagi itu. Nishikata menyadari tanggal 14 Februari adalah Valentine.
Kemudian Takagi menanyakan mata pelajaran olahraga. Nishikata mengatakan tidak ada mata pelajaran olahraga hari ini. Saat akan membuka loker, Nishikata berharap ada yang memberikan sebuah kue coklat. Namun sayangnya tidak ada. Sementara itu di kelas, Nishikata berusaha waspada terhadap Takagi yang menjahilinya lagi. Singkat waktu, Hibino memberikan bingkisan coklat kepada para temannya. Namun sayang, gurunya datang dan merazia coklat tersebut. Sementara itu, Mano berusaha memberikan coklat itu kepada Nakai. Saat akan menghampirinya, tiba-tiba temannya buka-bukaan kalau Mano akan memberikan coklat itu. Dia pun lalu lari ngabret edan. Setelah itu, Nakai menghampirinya. Gurunya pun datang dan Nakai berusaha bilang kalau dia hanya diberikan sebuah buku. Nishikata saat akan pulang di lokernya terdapat sebuah bingkisan. Kemudian Takagi memberikan sebuah coklat kepadanya. Takagi diajak Nishikata untuk pergi bobogohan. Karena hari ini adalah 1 April, dia akan melakukan ngeprank April Mop kepada Takagi. Nishikata mencoba membohongi Takagi. Mereka pergi ke sebuah tempat warung. Namun sayangnya warung tersebut menyediakan diskon besar-besaran. Kemudian di warung itu Takagi memilih sebuah permen. Nishikata berusaha akan membohongi Takagi kalau permen itu enak. Kemudian Nishikata mencari es krim favorit Takagi. Namun dia berusaha berbohong kalau es krimnya tidak ada. Akhirnya Takagi menyadari kalau Nishikata berusaha membohonginya karena hari tersebut adalah April Mop. Kemudian Takagi menanyakan kepadanya kalau naik ke kelas 2 apakah ingin bersamanya lagi. Nishikata pun menjawab dengan riwehnya kalau dia ingin kembali sekelas dan duduk bersebelahan dengan Takagi. Dia beralasan kalau beda kelas tidak bisa menjahili Takagi lagi. Sementara itu, Hibino dan temannya sedang piknik botram. Terlihat Hibino pun jogging di tempat karena ingin melakukan diet. Masa depan Hibino ingin penampilannya terlihat seksoi dan makin terlihat racing. Singkat waktu, Nishikata habis membaca sebuah manga. Teringat di luar kelas itu, Takao menjelaskan kalau memanggil nama orang secara langsung dapat dikatakan intimidasi. Ketika pulang sekolah itu, Takagi berpisah darinya. Namun secara bisik-bisik, Nishikata memanggil Takagi. Kemudian Takagi memintanya untuk ngomong jujur. Tapi untungnya Takagi membolehkan Nishikata memanggil namanya secara langsung agar terlihat lebih akrab. Tak terasa sudah tahun ajaran baru. Nishikata naik ke kelas tingkat 2. Ruangannya pun sudah berpindah. Nishikata dengan gaya kalemnya, dia sudah merasa senior dan masa-masa jahil dengan Takagi berharap sudah berakhir. Takagi datang menghampirinya, tiba-tiba Nishikata pun riweh dan tidak ingin dijahili olehnya lagi. Kemudian Takagi mengetes apakah Nishikata sudah benar-benar menjadi senior. Takagi berupaya menjadi seorang junior. Namun sayang, saat ditanyakan gadis yang dia suka, dia berusaha mengikuti seperti sebuah manga tersebut. Arah pembicaraan pun semakin gawat, dan Nishikata semakin riweh. Nishikata mengatakan push up seperlunya kepada Takao. Dia diajak untuk main panco dengan Kimura. Nishikata pun berhasil mengalahkannya. Takagi pun melihatnya sedang adu panco. Pada sebuah ruangan, Takagi datang menemuinya saat sedang bebersih karena hukuman. Lalu, Takagi mengajaknya untuk adu panco. Nishikata dengan pedenya dia akan menang melawan Takagi. Terlihat Takagi merasa ripuh melawannya. Namun rupanya itu adalah taktik tiki tukul dari Takagi agar dia menang melawan Nishikata. Sayangnya Nishikata kalah melawannya. Singkat waktu, Hibino yang sedang ngahuleng dihampiri oleh kedua temannya. Hibino ingin berubah menjadi dewasa, tapi malah kedua temannya ngakak karena tidak kelihatan dewasanya. Sementara itu, Nishikata pulang bareng dengan Takagi. Mereka menemui sebuah tempat minuman berdemek. Tetapi karena ingin terlihat dewasa, Nishikata membeli minuman kopi pahit.
Sebelumnya di sekolah, Nishikata bersama kedua temannya sedang membahas kabogo. Kimura menjelaskan kalau orang dewasa biasa minum kopi. Maka dari itu, Nishikata berusaha mencoba minuman kopi tersebut. Menurutnya, rasanya seperti cenghar kembali setelah minum kopi. Kemudian Takagi membeli minuman melon. Dia juga menawarkan untuk tukar minuman, tapi Nishikata tidak mau. Dengan terpaksa, Nishikata menghabiskan kopinya. Sementara itu, Takagi menganggap tukeran minuman adalah adu jigong secara wireless. Pagi itu Nishikata bertemu lagi dengan Takagi. Takagi tidak terlihat mengendarai sepedanya. Lalu, Takagi mengajaknya untuk naik tangga ke sebuah gang senggol lain. Terlihat di gang senggol itu ada mainan engklek. Kemudian Nishikata berusaha menebak alasan Takagi tidak menggunakan sepedanya. Namun ternyata Takagi tidak mengendarai sepedanya karena ingin tahu Nishikata yang terlihat cilepeng. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.